Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelas dimanapun berada saat ini, podcast kita bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2021 ya Bu. Kalau guru sejarah identik dengan tahun lama ya Bu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Salam Pancasila ya, salam merdeka buat kita semua. Dan podcast kita kedatangan bintang tamu yang tak lain dan bukan Ibu Medina. Assalamualaikum Ibu Medina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kabar baik. Merdeka. Ya. Dan juga pada kesempatan hari ini saya juga ditemani oleh beberapa teman-teman ya, dari Mbak Binus dan juga dari pembina mata pelajaran apa Bu? Sejarah ya. Ibu sendiri? Ya? Ibu sendiri? Saya sebagai apa? Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi berbahasa dengan sejarah ya Bu ya. Saya tidak ditanya nih. Pertanyaan itu khusus Ibu di PIB. Oke Ibu, kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan 17 Agustus ya. Sudahkah kita dirasakan merdeka Ibu? Iya, pertanyaannya berat nih. Baik, Ibu menyapa dulu untuk semua siswa-siswi Ibu tercinta yang berada di rumah dan di mana saja. Semangat 17 Agustus, SMA 18 siap juara. Oke, ulang Bu ya. SMA 18 siap juara. Oke. Berkenaan dengan peringatan HUT RI ke-76 pada pagi ini, alhamdulillah SMA 18 Kota Bekasi sudah bisa menyelenggarakan upacara secara live streaming gitu ya. Karena situasi PPKM, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pelaksanaan upacaranya diblendedkan, di mana petugas berada di sekolah beserta sebagian Bapak dan Ibu guru dan karyawan, dan semua siswa-siswi SMA 18 berada mengikuti upacara virtual dari rumah. Nah, saudara kalian subscribe, follow, dan like. Harus like ya. Ya, dari kita untuk kita, oleh kita, gitu ya. Nah, berbicara konsep merdeka pada pagi ini, betul. Merdeka bukan lagi dimaknai bagaimana keluar dari penjajahan, tetapi merdeka dalam arti luas di tengah adaptasi kebiasaan baru. Merdeka belajar harus diwujudkan. Artinya apa? Di tengah situasi dan tantangan COVID-19, kita harus menjadi bagian dari program negara kita, yaitu untuk bisa tangguh dan tumbuh. Maka harapan ke depan, semoga siswa-siswi SMA 18 Kota Bekasi ini menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan, berguna untuk agama dan bangsanya. Baik, oke. Jadi artinya ya, secara tidak langsung generasi muda dituntut untuk berinovasi dengan apapun yang terjadi dalam kondisi yang seperti ini. Resilient ya Bu ya, harus tangguh ya Bu ya. Dalam berbagai macam cobaan gitu ya Bu ya. Salah satunya misalkan bagaimana beradaptasi dari proses pembelajaran ya, selama 1 tahun kita sudah melaksanakan pembelajaran daring. Nah, sekarang secara psikologis hal ini menyebabkan banyak tekanan dan kebosanan. Maka SMA 18 pun berinovasi untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran jarak jauh, misalkan dengan melengkapi berbagai sarana yang kekinian. Salah satunya adalah podcast ini yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penunjang kegiatan utama belajar mengajar
dan juga perkembangan ekskul ya. Ada ekskul terbaru kan ya, 18 sudah diperkenalkan. Belum Bu, apa itu? Oh, ekskul yang realism itu? Oh. Ya. Udah eksis ya. Udah eksis ya. Ada satu lagi SMA 18 Kota Bekasi senantiasa meningkatkan pelayanan kepada siswa dengan melengkapi sarana fisik yang kekinian ya. Mohon doa dan supportnya sebagai hadiah nih, hadiah di era HUT kemerdekaan ke-76, maka nanti sekolah akan memfasilitasi studio musik. Peserta didik yang memang berbakat di bidang musik hanya berhak. Jadi kekurangan keterbatasan sarana fisik bukan halangan untuk kita lebih maju. Jadi tunggu saja buat para 18ers yang punya hobi musik gitu ya, nanti sekolah akan memfasilitasi baik itu alat musik drum ya ataupun untuk yang berkenaan dengan keagamaan misalkan marawis dan lainnya gitu ya. Coming soon. Ya, coming soon. Baik, saya beralih dulu Bu ke Bu Guru Sejarah. Ya. Ibu Yanti, oke, 76 tahun sudah Indonesia merdeka. 76 tahun sudah Indonesia merdeka, ya kan? Kalau diibaratkan dulu kita berjuang menggunakan senjata, ya. Nah sekarang kita berjuang dengan pada dasarnya adalah melawan yang namanya virus corona, ya kan Bu ya? Nah bagaimana Ibu menanggapi hal seperti itu? Ya, perjuangan sekarang tentu buat anak-anak itu lebih berat ya. Kalau kita dulu berjuang itu melawan musuh yang nyata kan penjajah. Sekarang enggak, justru perjuangan kita itu banyak perjuangan yang anak muda harus hadapi itu hal yang tidak nyata. Misalnya obat-obatan, narkoba, juga salah satu musuh kan. Iya. Dan paham-paham ideologi mungkin yang tidak sesuai. Iya. Termasuk ya masalah teknologi juga disikapi ya. Berarti dan kita harus pandai-pandai lah ya. Smart user ya. Koneksi gitu. Memanfaatkan teknologi ini sebaik-baik untuk hal yang positif. Untuk hal yang positif. Nah, jangan yang negatif-negatifnya. Jadi intinya sama-sama berjuang ya Bu ya. Iya. Berjuang melawan senjata dan berjuang melawan virus ya. Virus itu tidak hanya Virus yang warna akan mengikis nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tentunya salah satunya tadi saya setuju pernyataan dari Ibu Yanti yang sebagai pelaku sejarah. Tantangan terbesar itu adalah menghadapi musuh yang tidak nyata. Salah satunya adalah dampak negatif teknologi. Maka prinsip smart user buat anak-anak hebat di 18 begitu ya. Jadi jangan sampai kita tergilas oleh teknologi, tetapi kita juga tererupsi karena tidak memahami dan tidak menguasai teknologi. Begitu, Kak Iman gitu ya. Saya panggil kakak ini, salam pramuka. Kak Iman. Saya ke Bu Rami, Bu Rami gimana kondisi sekarang ini kan kita merdeka dalam arti kata berbahasa ya. Ada kalanya anak-anak sekarang kita berbahasanya itu kadang susah untuk kita pahami. Nah, bagaimana dengan konsep bahasa? Ya, jadi yang pertama mungkin untuk penggunaan bahasa itu kita harus lihat ragamnya Pak Iman. Kalau ragamnya itu ragam resmi, tentu berbeda. Jangan menggunakan kacamata ragam resmi untuk menilai percakapan ragam yang tidak resmi. Begitu. Jadi kalau dalam percakapan tidak resmi, itu juga kita harus lihat lagi. Dia berbicara dengan temannya atau dengan siapa. Karena kalau dengan temannya memang banyak aspek-aspek yang kalau kita lihat, kita sebagai di luar lingkungan mereka melihat itu tidak santun gitu. Tapi kalau buat mereka justru itu menghangatkan gitu. Misalnya, lu gimana misalnya kayak gitu. Jadi memang banyak konteks dalam pemakaian bahasa. Tapi memang yang perlu kita ingat dalam dikaitkan dengan merdeka ini adalah bahwa kita harus mempunyai rasa menghargai satu sama lain. Nah, rasa menghargai itu nanti akan terlihat pada bagaimana cara kita berbahasa. Misalnya kata, oh iya nggak apa-apa, nanti kita bisa sama-sama kok, misalnya seperti itu. Nah itu mungkin nilai yang seperti itu yang kita akan fokus kepada anak-anak itu.
berarti dalam arti kata pepatahnya ya Bu ya, Anda sopan kami pun segan ya. Jadi Iya. bahasanya santun, kami segan ya. Iya. Dan Ibu yakin SMA 18 siswanya juga karakternya sopan ya. Iya. Apalagi kita mengusung pendidikan ramah anak. Iya. Gitu ya, dimana jangan lupakan budayamu gitu. Meskipun kita berada di abad teknologi. Betul. Nah Ibu kembali lagi nih Bu ya, kondisi Merdeka ini anak-anak kadang-kala ada yang mempunyai potensi atau bakat untuk upacara, kan suatu kebanggaan tersendiri ya Bu ya, untuk mengibarkan bendera apalagi sampai-sampai ke perwakilan nasional ya. Nah bagaimana gebrakan kalau di 18 itu sendiri Bu? Iya. Terima kasih ya Pak Iban atas pertanyaannya. Ke depan harapannya saya ingin salah satu paskibraka tingkat nasional itu harus berasal dari SMA 18 Kota Bekasi. Siap ya? Siap. Nah, sesuai dengan jargon kita siap juara. Siap juara itu berarti dalam kondisi apapun kita harus siap, prepare, ready. Kita harus bisa berinovasi, harus bisa menguasai aplikasi teknologi, harus bisa berprestasi baik itu di akademik maupun non akademik. Kemudian harus memiliki karakter jujur, agamis sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Dan tentunya kita juga mengusung pendidikan ramah anak. Ke depan Ibu mengharapkan semoga calon paskibraka tingkat Kota Bekasi di tahun 2022-2023 salah satunya berasal dari SMA 18 Kota Bekasi. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berani berjuang dan mencoba. Semangat ya teman-teman dan anak-anak 18 tercinta. Oke, itu tadi bisik kita ya, bincang asik. Bisik ya, asik. Barangkali Ibu memberikan sepenggal lagu. Ini hadiah ya. Iya. Hadiah sebelum Spesial. aslinya nanti insya Allah. Jadi titip salam buat ayah dan ibu kalian di rumah, tetap jaga kesehatan dan ikuti program vaksin ya. Bapak Pak Iman, Bu Yanti dan Bu Rahmi, kita himbau untuk sementara silahkan mengikuti program percepatan vaksin yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sebelum nanti SMA 18 secara mandiri akan menyelenggarakan program vaksin untuk siswa, tapi masih dalam penjadwalan karena memang Kecamatan Arenjaya ini luas sekali. Kemudian ketersediaan vaksin juga masih dipersiapkan. Insya Allah ke depan kalian akan mengikuti pelaksanaan program vaksin untuk siswa di SMA 18 Kota Bekasi agar siap untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka yang sudah diinginkan. Ini lagunya harus satu lagu. Iya, siap ini ya. Bisa lagu juga di saya panas ya. Ya. 3, 2, 1. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Bener kan bagus suara Bu Medina. Makanya jangan lupa ya teman-teman Sobat Dewa subscribe, Subscribe, like and subscribe.
Baik, terakhir Ibu satu kata untuk SMA Negeri 18. Iya. SMA Negeri 18 Kota Bekasi siap juara. Oke, terima kasih. Banyak semut di atas papan sedang makan gula-gula. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Katakan merdeka sekarang juga. Merdeka. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Bu Rahmi, Ya, Bu Yanti, terima kasih. Terima kasih Ibu Dina. Bu Ruby. Oke, ya. Ya. Bener kan kataku tebakanku suara pemerintah. Kalau ngomong belum tahu kalau ada mic itu, wah. oh gitu nih. Nanti kapan-kapan kita kalau ada acara. Oke, saya tembak tadi.